Yang mulia, terima kasih ahli telah mendapatkan pembelajaran ahli yang cukup panjang lebar, tapi izinkanlah kami juga ingin minta pendapat. Ketika ahli tadi menjelaskan bahwa ilmu psikologi forensik adalah untuk mengetahui perilaku dan proses mental manusia, utamanya dalam proses hukum, yang kami soroti pertama terkait pelaku. Banyak kasus yang selama ini kita tangani atau yang terjadi di masyarakat, katakanlah si pelaku A itu melakukan pencurian dan sebagainya. Tetapi ketika yang bersangkutan tidak tertangkap tangan, selalu ada sikap perilaku yang menghindar dari hal itu. Padahal dari hal lain sebenarnya dialah pelakunya. Tetapi karena dia mempunyai hak praduga tak bersalah dan hak ingkar, dia tetap berusaha untuk menghindar. Nah, apakah ini mohon nanti termasuk ciri-ciri sikap perilaku yang internal atau pengaruh yang eksternal atau gabungan dua-duanya? Itu yang pertama. Apakah itu karena memang mohon maaf sudah watak dasar, atau memang itu bisa hal yang baru? Itu yang kami tanyakan untuk yang pertama. Mohon untuk yang kedua. Kalau boleh majelis satu persatu supaya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi yang pertama dulu ya. Saudara termohon tadi bertanya apakah itu memang pembawaan dari yang bersangkutan, artinya disposisinya yang dominan, ataukah perilaku insidental, berarti faktor situasi yang menentukan yang lebih kuat pengaruhnya. Begini, majelis di dalam psikologi ketika kita bicara tentang kepribadian manusia, sesungguhnya bisa dibilang menjadi dua, yaitu trait dan state. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya sama saja kepribadian. Tapi apa perbedaannya antara trait dan state? Trait adalah kepribadian yang cenderung ajak. Dari waktu ke waktu ya begitu. Tapi bukan berarti 100% dia tidak pernah berubah tabiat. Bisa saja tempo-tempo secara insidental muncul state. Contoh begini, untuk memudahkan. Ada orang yang disebut sebagai berkepribadian introvert, pendiam, tertutup, membatasi relasi sosial dan sejenisnya. Kita sebut dia selalu saja memilih untuk seorang diri. Berarti sesungguhnya kita bicara tentang trait, kepribadian yang cenderung ajak. Tapi apakah seseorang yang introvert sama sekali tidak pernah bermain di luar kamar? Sesekali tentu dia bermain. Pasti ada tempo-tempo dia bermain. Tetapi tempo-tempo bermain itu merupakan state. Nah, perspektif ini ingin coba saya bawa guna menjawab pertanyaan dari saudara termohon. Ketika seorang pelaku pidana berkelit ke sana kemari, menghindar dan seterusnya, membangun alibi, mengingkari dan seterusnya, apakah ini bisa, saya ubah kalimatnya, apakah ini bisa kita kategorikan sebagai trait ataukah state? Ya, kemungkinan selalu ada. Nah, untuk memastikan bisa diperiksa. Tetapi menurut saya yang lebih penting dari itu adalah begini. Proses penegakan hukum yang ada di negara kita ini harus diakui adalah proses yang sesungguhnya tidak murah. Walaupun dikatakan harus sederhana, murah, dan cepat, realitasnya tidak begitu. Ini lambat, ini mahal, dan ini rumit. Menyadari bahwa ternyata kenyataan seperti itu, sekian banyak yuridiksi, tapi di luar Indonesia ya, yang menerapkan sistem Anglo-Saxon. Mereka menerapkan apa yang diistilahkan sebagai plea bargaining. Guilty plea bargaining. Dengan adanya mekanisme plea bargaining, otoritas peradilan memberikan kesempatan kepada terdakwa
untuk menciptakan sebuah situasi yang sederhana, murah, dan cepat, yaitu sesegera mungkin menyampaikan pengakuan bahwa dia sudah melakukan perbuatan pidana. Kalau terdakwa memilih untuk mengambil kesempatan itu, maka iming-imingnya adalah sekali lagi proses persidangannya akan jadi murah, cepat, dan sederhana. Plus tidak tertutup kemungkinan hakim pun akan memberikan hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa. Adanya mekanisme yang disebut sebagai guilty plea atau plea bargaining semacam ini sesungguhnya merupakan terobosan untuk mendobrak segala macam bentuk pertahanan psikologis terdakwa yang boleh jadi menjadi salah satu sumber mengapa kemudian proses persidangan itu sekali lagi tidak murah, tidak sederhana, dan tidak cepat. Jadi apapun itu, apakah ini trade atau state, tetapi memahami bahwa tindak tanduk terdakwa bisa jadi merupakan kendala yang membuat proses penegakan hukum menjadi murah, sederhana, dan cepat, maka dilakukan terobosan semacam ini. Memberikan kesempatan secara formal kepada terdakwa untuk mengambil kesempatan plea bargaining atau guilty plea. Mudah-mudahan, saya tidak tahu apakah ini sungguh-sungguh menjawab pertanyaan saudara termohon, tapi mudah-mudahan menjadi perspektif yang bermanfaat tentang bagaimana kaitan psikologi memberikan kontribusi bagi munculnya mekanisme penegakan hukum yang baik. Selanjutnya ahli, perilaku eksternal itu bisa dari luar. Kami membayangkan, katakanlah ada seorang pelaku yang memang sebelum melakukan tindakan itu bergabung atau mungkin berkaitan dengan, mohon maaf, suka minum atau mungkin obat-obatan. Jika itu berlebih, berdampak. Dapatkah si perilaku itu jika dalam kondisi menggunakan dua hal tadi? Karena yang kami tahu, orang yang minum minuman keras, emosinya mudah tersulut. Ketika dia sedang berkumpul lebih dari katakanlah 5 orang, sepakat bareng-bareng, kemudian ada masyarakat yang lewat atau mungkin menegur atau seperti apa. Mungkinkah orang itu emosinya terpancing dan melakukan tindakan yang tidak seharusnya dari segi psikologi forensik? Baik. Ini tentang perilaku. Majelis, beberapa tahun silam atau beberapa bulan silam ada satu kasus penyalahgunaan narkoba oleh public figure. Kemudian dengan segala hormat, majelis hakim pada persidangan itu memutus bersalah, terdakwa bersalah, dan tidak memberikan kesempatan untuk rehabilitasi. Penjelasannya adalah karena majelis beranggapan bahwa terdakwa belum mencapai pada tingkat kecanduan, sehingga tidak perlu direhabilitasi, hukum saja. Kalau dia sudah mencandu baru direhabilitasi. Itu logika majelis hakim dalam persidangan tersebut. Tentu saya menghormati logika itu, menghormati keputusan itu. Tapi sebagai bentuk penghormatan pula, saya berbagi perspektif tentang izin majelis. Menurut saya ada cara pandang yang tidak begitu akurat tentang bagaimana nafza termasuk miras mempengaruhi pemunculan perilaku jahat manusia. Putusan tadi itu yang tidak memberikan rehabilitasi kepada terdakwa karena dianggap belum mencandu, saya tafsirkan bahwa hakim menganggap masalah nafza, miras, dan sejenisnya hanya sebagai dua sisi. Candu, tidak candu. Dua sisi, hitam atau putih. Padahal realitasnya tingkat seseorang memakai nafza ataupun miras tidak hitam atau putih, tapi gradasi. Contoh, ada peminum yang tergolong sebagai peminum rekreasional. Dia minum,
tetapi untuk tujuan rekreasional. Jadi ketika teman-teman arisan misalnya minum, dia ikut minum. Tapi selesai arisan dia tidak minum lagi. Ini tergolong sebagai peminum rekreasional. Oh ya, majelis, saudara termohon, saya ingin menunjukkan kepada saudara termohon bahwa boleh jadi ada cara pandang yang perlu kita koreksi terkait dengan konstruksi pertanyaan saudara termohon itu tadi. Ini bukan masalah hitam atau putih, tapi berjenjang, gradasi. Saya mulai. Saya lanjutkan. Ada peminum yang tergolong rekreasional, tadi sudah saya katakan. Ya. Ada peminum yang sudah termasuk kategori problematik. Dia sudah lebih sering. Tapi belum mencapai level adiksi, mencandu, belum. Nah, ini menunjukkan kepada kita sekali lagi bahwa pemahaman kita tentang miras, tentang narkoba sesungguhnya tidak hitam putih, tapi merupakan gradasi. Dengan demikian, kembali ke pertanyaan saudara termohon, adakah kemungkinan bahwa seseorang yang minum dan seterusnya itu sepatutnya yang paling jitu adalah dengan dijawab lewat mengetahui kadar alkohol dalam darah yang bersangkutan. Itu jawabannya. Sehingga kita tahu persis apakah kadar alkohol di dalam darah itu sudah mencapai level berbahayakah atau tidak. Sebagai misal, saya angkanya lupa karena ini urusan kedokteran. Tapi saya berikan ilustrasi dari sudut pandang perilaku ya. Hingga derajat tertentu orang masuk dalam kondisi mabuk. Lewat dari derajat tertentu dia akan pingsan. Kenapa dia pingsan? Itu mekanisme otomatis manusia untuk menghentikan dirinya agar tidak lewat lagi. Karena begitu dia naik lagi derajatnya dia akan mati. Nah, ini lagi-lagi menunjukkan kepada kita ini masalah gradasi, bukan masalah hitam putih. Oh, apakah orang yang minum minuman keras akan membacok? Maka jawabannya kita pahami mudah-mudahan sekarang tergantung pada kadar alkohol di dalam darah yang bersangkutan. Jadi tidak serta-merta orang menegak bir misalnya langsung bacok orang, tidak. Karena ada level. Demikian saudara termohon. Mudah-mudahan bisa ya menjadi pengayaan terbaik. Satu lagi yang ahli bicara tentang tadi masalah, kami kembali ke sasarannya di samping pelaku, korban, saya tertarik ke penegak hukum. Ketika, mohon maaf, perkara ini sebenarnya memang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan kami sepakat bahwa ini perlu diuji kembali. Namun, tekanan-tekanan framing-framing di luar dengan berbagai gaya cara menyajikan, bahkan mohon maaf yang mengaku ahli tapi tidak berimbang, berpihak, padahal dalam suatu kasus pembunuhan, mohon maaf, itu pasti ada pelaku dan pasti ada korban. Tapi terkadang framing di media lebih dominan bahwa itu adalah A, B, D tidak bersalah dan seterusnya, bahkan menggiring opini bahwa itu bukan perkara A, tapi adalah perkara B. Pertanyaan kami, sejauh mana perilaku atau mempengaruhi sikap tindak aparat penegak hukum? Karena kami tetap dalam proses sidang mendasari alat bukti yang cukup. Kira-kira itu. Pertanyaan saudara termohon majelis kembali mengingatkan saya pada salah satu materi yang saya sampaikan di Diklat Mahkamah Agung. Apakah perlu saya tanggapi atau tidak? Karena boleh jadi perspektif yang saya berikan berikut ini juga boleh jadi akan ditafsirkan sebagai pihak sebagai hal yang kurang menyenangkan bagi lembaga judisial. Apakah perlu saya tanggapi? Saya punya perspektif keilmuan untuk menjawab pertanyaan itu, tetapi harus saya katakan perspektif ini boleh jadi akan ya katakanlah cukup sensitif karena menjelaskan tentang tingkah laku dan proses berpikir personel penegakan hukum termasuk hakim yang barangkali di luar perspektif normatif.
Baik, majelis izinkan, saya akan jawab. Paling tidak, ketika kita bicara tentang proses berpikir dan kerja personil penegakan hukum, mobil khusus hakim, itu ada 5 model. Paling tidak ada 5 model. Model yang paling sering diklaim diistilahkan sebagai legal model. Sebagai misal, tadi saudara termohon tanpa secara sungguh-sungguh sebetulnya sedang mempraktekkan legal model. Ketika beliau mengatakan kami bekerja berdasarkan fakta persidangan, begitu kan ya? Tadi saudara mengatakan itu kurang lebih. Itu adalah klaim legal model. Kami bekerja mengacu pada peraturan undang-undangan. Kami bekerja berdasarkan pembuktian di ruang sidang. Itu bahasa-bahasa legal model. Saya menghormati itu majelis, tapi dengan segala hormat, psikologi forensik lagi-lagi tidak teryakinkan oleh klaim semacam itu. Jadi kalau saya membahasakannya begini, ketika saya menyampaikan materi di sekolah-sekolah kedinasan, saya ingin bersendagura dengan mengatakan, boleh jadi psikologi forensik ini di mata para sarjana hukum akan terdengar sebagai sebuah disiplin yang usil, tengil, dan jahil. Tetapi sesungguhnya tidak itu tujuannya. Tujuan kami adalah, ayo coba lepas toganya, coba simpan palunya, coba tanggalkan identitas pengenalnya, coba turun sini sama-sama dengan saya akan tanda petik telanjangi kalian bahwa sesungguhnya proses berpikir kalian adalah seperti berikut ini. Itu yang ingin disampaikan oleh psikologi forensik. Saya lanjut ya. Satu model yaitu legal model, silakanlah. Semua sarjana hukum mengklaim itu. Semua personil sistem peradilan pidana kita mengklaim itu. Tapi psikologi forensik tidak yakin. Kalau tidak yakin, lantas apa penjelasan yang membuat psikologi forensik yakin? Mari kita cek 4 model lainnya. Tetapi waktunya panjang untuk menjelaskan semua. Untuk merespons saudara termohon, saya akan gunakan 2 model saja. Pertama yang disediakan sebagai public opinion model. Apa itu? Saya yakin saudara termohon baca media sosial. Saya yakin saudara advokat nonton siniar atau podcast. Dengan segala hormat, mungkin majelis hakim juga baca koran dan segala macam perbincangan di ruang publik. Pertanyaannya, sanggupkah personil penegakan hukum bekerja melawan arus opini publik? Contoh majelis, barangkali saya mohon maaf kalau contoh saya berikut ini menjadi terkesan terlalu vulgar. Sanggupkah hakim membuat putusan yang berlawanan dengan arah angin bertiup? Seperti itu. Mana yang menakutkan? Di orang-orang yang hadir di ruang persidangan atau justru orang di luar persidangan? Kalau kita jadikan public opinion model sebagai acuan berpikir, maka kita punya alasan bahwa opini publik akan sangat mungkin mewarnai, untuk tidak mengatakan merecoki, proses berpikir personil penegakan hukum. Namun harus dipahami, ketika saya menggunakan istilah public opinion, public di situ jangan hanya diartikan sebagai warganet, citizen dan netizen, tidak. Atasan, kolega itu juga bisa dianggap sebagai public. Artinya pimpinan kita di kantor, kolega kita di samping juga bisa memunculkan tekanan kepada kita yang mendistorsi proses penegakan hukum itu. Bisa diikuti ya, saudara-saudara. Itu satu, public opinion model. Mari kita kaitkan public opinion model ini dengan model berikutnya, yaitu strategic model. Apa itu strategic model? Strategic model memandang bahwa sesungguhnya, sampai kata sesungguhnya, jadi psikologi forensik sedemikian yakin. Sesungguhnya personil penegakan hukum ketika bekerja, mereka akan menjadikan pekerjaan mereka sebagai alat pelontar karir. Contoh. Dalam seleksi Hakim Agung misalnya majelis, ada satu tahap di mana peserta seleksi diminta untuk menyerahkan putusan mereka, putusan yang dianggap tebal. Intinya portofolio. Kalau praktek semacam ini kita soroti dari sudut pandang strategi model, maka kita bisa membayangkan bahwa sejak dini setiap personil penegakan hukum akan memasukkan egosentrisme mereka
dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Jadi sinisnya, benarkah Bapak dan Ibu jaksa bekerja semata-mata demi perkara itu? Tidak. Strategic model yakin, ketika Bapak Ibu berpikir, mengetik dan segala macam, Bapak Ibu juga membayangkan apa dampak berkas tuntutan saya ini terhadap karir saya ke depan. Itu strategic model. Jadi personel penegakan hukum menjadikan pekerjaan mereka sebagai strategi, sebagai siasat untuk melontarkan karir mereka. Apakah itu dibolehkan? Saya yakin tidak dibolehkan. Bekerja yang untuk berkas itu. Bekerja untuk siapa? Untuk pencari keadilan, titik. Normatif, legal model, strategi model membantah itu. Bahkan diklaim bahwa kami bekerja semata-mata demi pencari keadilan. Silakan. Bekas yang saya kerjakan. Mari contoh saja. Demikian pula, ketika seorang peserta seleksi hakim agung menyodorkan contoh putusannya, maka sejak dini bisa saja korps hakim terkondisi untuk berpikir sama, egosentrisme. Sejak dini mereka sudah mulai berpikir, apa yang harus saya kerjakan agar putusan ini suatu saat nanti bisa saya pakai untuk melontarkan karir saya ketika saya mengikuti seleksi hakim agung. Ini misalnya. Dengan demikian, kembali ke pokok pertanyaan saudara termohon majelis, seberapa besar pengaruh pandangan publik misalnya terhadap suatu proses penegakan hukum? Terjawab sih. Public opinion model dan strategic model memberikan dasar paling tidak bagi saya dari disiplin psikologi forensik untuk yakin bahwa tekanan publik, pengaruh pimpinan dan segala macam imajinasi atau rencana pengembangan karir akan memberikan warna untuk mengatakan merecoki proses penegakan hukum. Ini menunjukkan betapa sesungguhnya pekerjaan Bapak Ibu ini sangat mulia tapi sekaligus sangat berat. Pengaruh itu, intervensi itu, katakanlah demikian, tidak hanya datang dari publik, tidak hanya datang dari pimpinan, tidak hanya dari kolega, tekanan korps, juga korsa dan segala macam, tapi juga dari imajinasi Bapak Ibu sendiri terkait pengembangan karir macam apa yang ingin Bapak Ibu titi ke depan. Mudah-mudahan saya tahu. Strategic model dan public opinion model. Turut, masih ada pertanyaan? Silakan Pak. Masih ada yang mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat datang Bapak Reza yang kedua kali ya Pak di sini. Siap. Saya akan melanjutkan tadi saya menyimak berkaitan dengan yang pertama ini kaitannya dengan efek senjata. Ya. Apakah ini berlaku hanya untuk senjata api atau keseluruhan senjata? Karena apabila kita membawa senjata misalnya pedang atau pisau atau parang atau samurai, apakah efek senjata ini juga bisa muncul seperti yang dijelaskan tadi ketika inisial P menembak ke atas? Terima kasih. Studi yang menghasilkan teori efek senjata menggunakan senjata api. Apakah kemudian kita bisa berpikir analog ke senjata selain senjata api? Saya belum pernah menemukan hasil studi tentang itu. Jadi belum pernah yang mulia. Hasil studi yang menggunakan selain senjata api saya belum pernah temukan. Baik. Kemudian yang saya mau tanyakan, dalam psikologi forensik, tentunya ahli juga memahami lebih kurangnya perkembangan hukum di Indonesia ini. Nah, apakah ahli, menurut pendapat ahli, mengapa dalam sisi penegak hukum hal semacam SCI itu jarang dikedepankan? Nah, kalau scientific crime investigation termasuk mungkin psikologi forensik di sana. Nah, apakah itu karena peralihan kita sebagai penegak hukum, ya semua yang belajar hukum itu mempunyai alat berpikir bahwa alat bukti itu di pasal 184. Nah, walaupun ada di luar itu berkembang perluasan makna-makna terkait dengan alat bukti. Nah, dalam psikologi forensik, mengapa itu bisa terjadi, Pak?
Majelis, tidak hanya di Indonesia majelis, kesulitan untuk memahami bukti-bukti saintifik, hasil-hasil kerja forensik, bahkan hingga hari tetap menjadi persoalan di negara seperti Amerika Serikat. Tapi mereka punya cara untuk mengatasinya. Jadi berangkat dari pemahaman seperti ini majelis, saya bisa dikoreksi sekiranya keliru. Dengan segala hormat, selama para personil penegakan hukum kuliah sarjana kuliah hukum ya S1, berapa SKS yang Bapak dan Ibu Jaksa pelajari tentang kedokteran forensik? Berapa SKS? Baru Tidak usah dijawab. Ini hanya pertanyaan retorika. Ya. Yang kedua, berapa jam yang Bapak Ibu pelajari tentang psikologi forensik? Berapa semester yang Bapak Ibu pelajari tentang IT forensik? Saya yakin, mungkin saya keliru, tapi saya yakin hazanah forensik itu sangat sedikit dipelajari di Fakultas Hukum kita. Namun betapa berat seketika di ruang sidang kita yang tanda petik awam terhadap forensik, awam terhadap pembuktian secara saintifik, sekonyong-konyong dipaksa tanda petik untuk menyelami persoalan dari sudut pandang saintifik. Betapa berat. Tapi sekali lagi, persoalan ini tidak hanya dialami oleh personil penegakan hukum di Indonesia, tapi juga sampai sekarang di Amerika Serikat itu demikian pula. Kenapa persidangan O.J. Simpson berlangsung sedemikian alot? Kalau saudara termohon mungkin pernah mendengar kasus itu jadi salah satu contoh majelis tentang betapa rumitnya menghadirkan pembuktian saintifik di ruang sidang. Dalam pengertian bagaimana membuat personil penegakan hukum bisa memahami ihwal terkait kimia, toksikologi, kedokteran, psikologi dan seterusnya. Luar biasa rumit. Tambah lagi majelis. Saya bisa keliru ya, jadi saya bisa dikoreksi, mohon maaf majelis. Ada persidangan semisal persidangan kopi sianida. Mungkin Bapak Ibu termohon pernah dengar. Saya masih ingat pemeriksaan terhadap ahli kimia, psikologi, kedokteran dilakukan nyaris tengah malam buta. Ketika kondisi psikologis manusia letih luar biasa, dihidangkan pada sekian banyak data, angka, logika, teori, metode yang seumur-umur belum pernah didengar oleh para sarjana hukum. Betapa rumitnya mencerna itu. Tapi apa boleh buat? Kalau kita mau konsekuen bahwa proses penegakan hukum, proses persidangan ini harus berdasarkan pada pembuktian, bukan mengandalkan pada keterangan, maka kita harus konsekuen. Suka tidak suka, kita harus paham data-data, bukti-bukti forensik, bukti-bukti saintifik itu. Nah, di negara semisal Amerika, ketika dengan segala hormat majelis, ketika hakim merasa kepayahan untuk memahami informasi apa ini, bisa saya lihat, bisa saya baca, tapi tidak bisa saya cerna, hakim bisa minta agar dia diganti. Itu terobosan di Amerika Serikat. Dia ganti. Atau terobosan lain, tapi ini masih eksperimen ya. Di Anglo-Saxon kan mereka memakai juri ya. Ada sekian puluh atau sekian belas juri. Notabene juri itu kan awam. Tiba-tiba mereka pula yang harus membuat keputusan tentang nasib terdakwa, dan kepada mereka disodorkan bukti-bukti saintifik, data-data forensik yang tak apa artinya bagi mereka. Kalau mereka tidak sanggup, mereka bisa. Nah ini contoh terobosan-terobosan. Jadi saudara termohon, saya membayangkan bahwa ada sekian banyak kasus yang boleh jadi tidak begitu meyakinkan dari sisi pembuktian saintifik. Kenapa? Apa boleh? Karena pada dasarnya sarjana hukum kita, ini maaf ya, saya mengomentari sarjana hukum, karena boleh jadi para sarjana hukum kita memang tidak terkondisi sejak awal, apalagi terus menerus untuk memperkaya khazanah berpikir mereka tentang apa itu bukti saintifik, apa itu bukti forensik. Tinggal lagi bagaimana solusinya yang harus kita cari. Kalau kita mau konsekuen, kalau kita mau konsekuen, barangkali dia begini. Kalau memang data-data ini tidak bisa kita paham,
Sehingga sampailah kita pada sebuah simpulan bahwa saya tidak bisa menentukan, saya tidak teryakinkan. Ya sudah, lepas. Pahit, tapi itu konsekuensi yang tidak terhindarkan, namun luhur ketika otoritas penegakan hukum tidak sungguh-sungguh mampu menghadirkan, apalagi memahami bukti-bukti forensik, bukti-bukti saintifik yang dihadirkan di ruang penegakan hukum. Terima kasih, jelasannya luar biasa, ahli. Kemudian saya juga akan beralih dari keterangan yang sudah, pendapat yang saudara sampaikan berkaitan dengan saya beberapa kali membaca secara psikologi, peran psikologi, ya, bahwa ditemukan, apakah di psikologi forensik juga ada, mohon penjelasannya, bahwa pada akhirnya, pada faktanya di dalam sebuah persidangan, pada akhirnya juga dimungkinkan kejahatan melawan balik. Nah, dalam sisi karena secara psikologi dia sudah mendapatkan dukungan, entah dukungannya itu berupa semua daya, mulai dari dukungan orang-orang, dukungan publik dan lain-lain. Akhirnya dia memberikan perlawanan balik yang padahal secara kalau saudara ahli tadi bilang adalah secara legalnya, secara pembuktian kami membuktikan bahwa itu benar-benar salah. Nah, apakah dalam psikologi forensik pelaku memiliki kecenderungan untuk akhirnya melakukan perlawanan balik atau crime against fight back? Apakah pelaku punya kecenderungan untuk melawan balik? Siap. Dalam dunia psikologi forensik, mungkin saya tidak begitu memahami pertanyaan saudara termohon ya, tapi saya bayangkan begini. Ketika seorang pelaku pidana itu diamankan, kemudian dibawa ke ranah hukum, dihadirkan di kursi pesakitan sebagai terdakwa, ya niscaya dia melakukan perlawanan. Keberadaan mereka apa kalau bukan sebagai serdadu perlawanan terdakwa? Gitu kan? Baik. Kemudian yang mau saya tanyakan, karena dalam proses menuju PK ini, dalam suatu kasus dimungkinkan misalnya seseorang yang dihukum seumur hidup ataupun mati, seorang pelaku ketika dihukum itu dia akan melakukan apapun untuk membuat dirinya bisa keluar. Nah, salah satunya misalnya membuat gerasi. Nah, apakah hal tersebut dalam psikologi forensik ada dipelajari atau seperti apa? Majelis, saya hanya akan merespon pertanyaan saudara termohon dengan kembali tentang perdebatan disposisi dan situasi itu tadi. Baik. Tentu pihak terdakwa bisa kita pandang sebagai orang yang terus-menerus berusaha meyakinkan dunia, berusaha meyakinkan pengadilan negeri, berusaha meyakinkan pengadilan tinggi, berusaha meyakinkan Mahkamah Agung, berusaha meyakinkan Presiden, gerasi, bahwa percayalah, peristiwa pidana ini terjadi karena faktor selain diri saya, situasi, lingkungan, orang lain, dan seterusnya. Bukan karena saya, bukan karena faktor disposisi. Saya pikir by default, serta-merta, posisi terdakwa akan seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian yang terakhir, pertanyaan saya untuk ahli, melihat kondisi mungkin di Indonesia atau di luar negeri, Indonesia khususnya saat ini, menurut ahli, apakah dalam psikologi forensik pembuktian yang kita pakai ini adalah pembuktian sosial atau pembuktian eksak atau pembuktian yang seperti apa? Kebenarannya itu. Majelis, ini saya harus cerita model lebih panjang lagi. Modelnya panjang sekali. Kalau ada 5, 6 atau 7 model yang bisa kita pakai untuk menyanggah premis saudara termohon.
Intinya model-model yang dirumuskan oleh psikologi forensik terkait dengan kerja personil penegakan hukum, terkait dengan istilah beratnya judicial decision making process, proses pembuatan putusan judicial. Percaya, kata psikologi forensik majelis, tidak seindah, tidak seideal, tidak senormatif yang diklaim oleh sistem peradilan pidana. Tidak selegal modal itu loh, Bapak Ibu. Psikologi forensik, saya majelis tidak bicara dalam konteks maaf personil penegakan hukum yang korup. Tidak, ini tidak ada urusannya dengan masalah korup, tidak ada masalahnya dengan masalah penyimpangan, tidak ada. Ini masalah proses berpikir manusia yang bekerja sebagai personil penegakan hukum. Proses berpikir manusia Bapak Ibu yang saya hormati terjelaskan lewat model itu tadi yang menunjukkan kepada kita, percayalah, Bapak Ibu semua yang saya hormati bisa mengklaim dengan segala macam bahasa berbunga-bunga ala legal model. Silakan mengklaim seperti itu. Tapi psikologi forensik tidak sepenuhnya teryakinkan bahwa Bapak Ibu bekerja mengacu semata-mata pada berkas, mengacu pada fakta di persidangan, mengacu pada peraturan perundang-undangan, mengacu pada nilai-nilai kehidupan yang hidup di tengah masyarakat, nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Tidak. Psikologi forensik tidak teryakinkan sepenuhnya oleh klaim legal model itu. Tidak sepenuhnya teryakinkan. Makanya banyak model. Nah, izin majelis, kalau materi ini saya sampaikan di sekolah kedinasan, tempo-tempo peserta diklat itu ada yang marah. Ya, karena dianggap psikologi forensik ini jadi seolah-olah merendahkan proses berpikirnya personil penegakan hukum. Saya katakan tidak demikian maksudnya. Psikologi forensik itu hadir untuk mengecek psikologinya Bapak Ibu yang saya hormati. Psikologinya. Dan psikologinya sekali lagi, toga dilepas, palu disimpan, name tag disimpan, Bapak Ibu ini sama dengan saya. Demikian. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Terima kasih ya. Berarti tadi modelnya yang public opinion, strategic model, dan yang tiganya belum dijelaskan ini ya Pak. Panjang sekali. Panjang sekali. Saya sebut saja mungkin ya. Ya, sebut saja boleh, biar kita cari di Jangan boleh. besarnya, Pak. Jangan garis besarnya aja mungkin. ya. Ada attitudinal model sikap. Perlu diperagakan tidak? Saya bisa peragakan dalam waktu 1 menit. Bahwa Bapak Ibu jaksa berpikir dengan attitudinal model. Kalau dibolehkan oleh majelis saya peragakan. Gimana? Coba Bapak Ibu jawab secepat mungkin ya. Jawab secepat mungkin. Dan jujur ya, spontan tadi. Kalau berpikir lambat, menjawab lambat, saya anggap Bapak Ibu tidak jujur. Tidak cocok jadi personil penegakan hukum. Karena tidak jujur. Berarti harus jujur. Ciri kejujuran menjawab secepat mungkin. Jawab secepat mungkin. Spontan ya. Siap? Menjawab siap pun tidak menjawab. Siap Bu? Siap? Ibu tidak berani berkata karena terekam kan berarti suaranya. Ibu hanya berani aja. Ibu siap? Jawab? Siap ya? Sepasang suami istri datang ke pengadilan. Mereka akan bercerai. Kuasa asuh anak jatuh ke ya. Ini contoh attitudinal model majelis. Betapa mereka tidak ngecek berkas. Mereka tidak menanyai para pihak. Mereka tidak buka peraturan perundang-undangan. By default, cara berpikir mereka adalah mengadopsi nilai keyakinan gagasan yang sudah terwariskan dari tempo dulu. Bahwa seolah bicara kuasa asuh yang paling mampu adalah ibu. Padahal kalau sungguh-sungguh mereka baca peraturan, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, mereka akan temukan di situ bahwa ayah ibu dihubungkan dengan kata dan. Artinya, kita tidak punya alasan dari sisi peraturan perundang-undangan untuk menganggap bahwa satu jenis kelamin lebih unggul daripada jenis kelamin lainnya ketika bicara pengasuhan. Maka ternyata Bapak Ibu bekerja berdasarkan attitudinal model. Saya lanjut majelis. Model berikut. Lagi ya ke Bapak Ibu. Sebenarnya saya bisa bertanya ke majelis, tapi untuk menghormati persidangan yang mulia saya bertanya. Saya boleh tahu ketika Bapak-Bapak menangani sebuah perkara, apa yang harus Bapak cermati? 5 saja, coba. Pakai mikrofon. Pakai mikrofon. Supaya saya dengar. Syarat formil material, kemudian locus tempus. Oke. Locus tempus habis itu Sudah. Sudah ya? Sudah lah, 4 Pak. Coba.
Saya boleh tahu, kalau di tingkat PN, maksimal berapa waktu yang Bapak punya untuk menyelesaikan satu perkara? Maksimal, deadline. Apa? 3 bulan, 2 bulan adalah cara berpikir ala manajer. Jadi mereka kesampingkan aspek substansi hingga pada titik tertentu mereka harus sisir, mereka harus kikis kemungkinan mereka berkonsentrasi pada aspek substansi karena mereka dikejar oleh waktu. Ini disediakan sebagai case manager model. Jadi siapa bilang personil penegakan hukum semata-mata berfokus pada substansi? Kalau kita mau konsekuen bicara bagaimana merealisasikan keadilan para pihak, ya baca substansi, fokus pada substansi, betul tidak? Saya yakin betul. Tapi pada titik tertentu Bapak Ibu harus abaikan tanda petik substansi karena Bapak Ibu dikejar oleh waktu. Muncullah model case manager model. Berarti Bapak Ibu yang saya hormati ini bekerja tidak murni sebagai orang yang fokus mencari keadilan dengan menggali sedalam-dalamnya aspek substansi suatu perkara, tidak. Bapak Ibu harus berpikir, bahaya, deadline, marah pimpinan, segala macam. Itu contoh case manager model. Ada banyak lagi, tapi izin majelis saya pikir segitu dulu lah ya. Untuk sepertinya saudara termohon hanya ingin tahu saja ini. Paling tidak sudah ada beberapa model yang coba Masih ada saya pertanyaan nggak, Pak? coba. Terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan, kita break sholat asar dulu karena kami belum sholat asar. Cukup ya mulia. Ya. Kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, kita habiskan di sini. Kita nanti menyiapkan. Ya, sebentar Pak. Sebelum selesai bicara ya Pak. Kita menyiapkan berita acara novumnya biar bisa ditandatangani sama saksi novum itu. Kita break sholat asar dulu 15 menit. Baru kita lanjut ke pemeriksaan saksi berikutnya. Saksi apa ahli? Ahli, baik. Begitu. Masih ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup ya mulia. Cukup ya. Pak Reza, saudara ahli, masih ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup majelis. Terima kasih majelis. Para pemohon sudah tahu ya mengenai pendapat beliau ya. Terima kasih Pak Reza, saudara ahli, atas berbagi keilmuannya kepada kami di ruang sidang ini. Minta tolong pengunjung sidang, berkali-kali saya ingatkan ya Bapak dan Ibu, ini sudah sering terjadi ketika saya berbicara, Bapak dan Ibu masih juga sering berbicara juga. Kalau mau bicara silahkan di luar ruang sidang Bapak dan Ibu. Kami tidak melarang Bapak dan Ibu untuk berbicara. Cuma persidangan saat ini sedang berlangsung dan saya masih akan mengatakan sesuatu kepada ahli ini. Jadi tolong menjaga ketertibannya. Baik, Pak Reza, saudara ahli, terima kasih atas ilmunya. Bermanfaat sekali bagi kami. Ya, terima kasih Pak. Selamat jalan sampai tujuan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.